Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen konseling sekolah. Nama saya Dindim Tauriski Lubis dengan NIM A1S1 19116. Baik, yang pertama yaitu ada prosedur penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif. Pengertiannya yaitu program bimbingan dan konseling komprehensif di program untuk semua siswa, artinya bahwa seluruh peserta didik wajib hukumnya layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, dalam bimbingan dan konseling komprehensif perlu memperhatikan yang pertama itu ruang lingkup yang menyeluruh, yang kedua itu dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan, dan yang terakhir mengembangkan potensi peserta didik. Struktur program bimbingan dan konseling. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari yang pertama itu rasional program layanan bimbingan dan konseling, yang kedua dasar hukum, yang ketiga visi dan misi, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima tujuan, yang keenam komponen program, dan yang ketujuh materi. Rasional program bimbingan dan konseling. Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan yang konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, atau termasuk para peserta didik dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah daerah hingga satuan pendidikan. Visi dan misi. Pada pembagian ini dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseling berdasarkan visi sekolah, sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseling. Deskripsi kebutuhan. Rumus hasil needs assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. Tujuan rumus yang dicapai dalam bentuk perilaku yang sesuai dikuasai peserta didik ada setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Perumusan tujuan BK dapat merujukan pada SKKPD. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan. 1. Penyadaran untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Yang ketiga, tindakan yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Menentukan komponen program. Komponen program meliputi yang pertama yaitu komponen pelayanan dasar, yang kedua komponen pelayanan responsif, yang ketiga komponen perencanaan individual, dan yang keempat komponen dukungan sistem manajemen. Bidang layanan. Bidang dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, memfasilitasi perkembangan pribadi, belajar, dan karir. Pada hakikatnya, perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan untuk tidak dapat diperiksa dalam setiap diri individu, peserta didik, konseling, bimbingan dan konseling pribadi, bimbingan dan konseling sosial, bimbingan dan konseling belajar, bimbingan dan konseling karir. Rencana operasional. Rencana kegiatan atau action plans diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah, madrasah, maupun luar sekolah atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Rencana operasional dikembangkan berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil studi kebutuhan peserta didik atau konseling. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama bidang layanan berisi tentang bidang layanan kehidupan dan konseling. Yang kedua, tujuan layanan berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga, komponen layanan. Komponen layanan terdiri dari 4, yaitu yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat dukungan sistem.
Yang keempat, strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya, komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.